Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta kita tambah rasa syukur kita yang mana kita masih diberi berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengannya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita, sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah akan lebih memberikan kenikmatan-kenikmatan, baik nikmat yang bisa kita rasakan atau yang tidak bisa kita rasakan. Baik, kita lanjutkan kajian dalam kitab Riyadhus Shalihin ini masih pada bab mujahadah. Kita masuk pada hadis yang kelima dari bab ini. An Aisyata radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru ahyal laila wa aiqadha ahlahu wajadda wasadda mi'sara muttafaqun alaih. An Aisyata, dan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwa ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal asru, apabila telah masuk al-asru yang 10, ahya al-laila, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, kemudian beliau membangunkan ahli keluarganya. Wajadda, dan bersungguh-sungguh, wasadda mi'zaro, serta mengencangkan sarungnya. Hadis muttafaqun alaih. Sebelum kita lanjutkan kajian tentang masalah kesungguhan, contoh-contoh atau sunnah fi'liyah atau qauliyah yang diajarkan oleh Rasul, yang dipraktekkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sedikit dalam hadis ini kita bahas masalah bahasa. Sebagaimana di sini ada awal dari hadis ini an Aisyata. Kenapa kita baca an Aisyata padahal an di sini adalah huruf ilat, huruf jer. Dan huruf jer itu adalah fungsinya memajrurkan isim setelahnya. Maka disebut kalau ada jer itu mesti harus majrurun. Tapi kenapa majrur di sini lafadz Aisyah dibaca Aisyata, sebagaimana pelajaran kita dalam ilmu nahwu, dalam jurumiyah kemarin kita sebutkan, termasuk tanda i'rab jer itu ada fathah. Fathah di sini mewakili tanda i'rab, sebagai mewakili kasrah sebagai tanda i'rab jer itu ada pada isim ghairu munsharif. Nah, termasuk lafadz Aisyah di sini itu adalah isim ghairu munsharif dari ketentuan alam mu'anas yang memakai tak marbutoh. Itu di dalam nadhum Imriti kan seperti itu. Makanya kita meskipun ada huruf jer di sini Aisyah, lafadz Aisyah tidak dibaca Aisyati, tapi an Aisyata, karena jernya lafadz mu'anas yang pakai tak marbutoh, yaitu isim mu'anas yang memakai tak marbutoh, termasuk isim ghairu munsharif, jernya dibaca fathah. Nah, demikian untuk mengingat pelajaran kita.
Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin arsyadakumullah. Nah, baik. Hadis ini sudah sangat masyhur apalagi kalau kita masuk dalam bulan Ramadan. Ya, kita sudah hafal semuanya. Kalau tidak hafal matanya secara Arabnya, paling tidak terjemahan dari hadis ini dan maksud dari hadis ini sering dikupas di dalam bulan Ramadan. Nah, Syekh memasukkan hadis ini di dalam bab mujahadah karena sangat mendukung dengan apa-apa sunnah fi'liyah yang telah dicontohkan oleh Rasul pada hadis-hadis sebelumnya. Kalau hadis pada pertemuan yang lalu, hadis yang menerangkan bahwa Rasul Muhammad SAW masih dalam riwayat yang sama dibawakan oleh Bunda Aisyah, beliau SAW itu sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya saking lamanya. Saking lamanya. Akan tetapi di sini juga kita dapat contoh lagi bukti fi'liyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Bunda Aisyah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki dakhalal asru, yang dimaksud al asru di sini wal muradu al asru al awakhiru min syahri Ramadan. Ya, khusus ya. Yang dimaksud di sini pada 10 ini adalah 10 akhir dari bulan Ramadan. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau? Ahya al-laila. Beliau menghidupkan seluruh malamnya. Kalau dalam hadis-hadis sebelumnya ya, pertemuan-pertemuan yang lalu masih dalam bab ini mujahadah, beliau sholat malam itu kadang bangun pertengahan malam, sepertiga malam. Akan tetapi di dalam di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ahya al-laila artinya apa? Beliau menghidupkan seluruh malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti kesungguhan beliau. Bukti kesungguhan beliau karena ada satu matlamat dan tujuan yang agung di situ tentu. Nah, meskipun ini bukan pada bulan Ramadan, akan tetapi ini adalah sebagai motivasi untuk seluruh umatnya yang beliau contohkan agar pada 10 akhir bulan Ramadan tersebut bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tujuannya jelas, yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Nah, ini jelas ayatnya. Ya, yang mana di dalamnya ada satu malam di dalamnya kebaikan tersebut diganjar sebagaimana 1000 bulan. Kita sudah maklum semua ini. Kemudian bukan hanya beliau ini tidak bersifat egois di dalam beribadah, tidak. Ada contoh yang diberikan kepada beliau yang mesti harus kita contoh juga, yaitu wa'ai qawa ahlah. Ini beliau Rasul Muhammad SAW ngibadah iku ora dhewean, tidak untuk diri beliau sendiri, tidak, akan tetapi apa? Rasa kasihan beliau kepada ahli keluarganya itu dibangunkan juga keluarganya agar turut ikut beribadah, khususnya pada 10 malam pada bulan terakhir pada malam Ramadan ini dibangunkan seluruh ahlinya biar bisa ikut beribadah, biar bisa ikut menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk kasihan beliau kepada keluarganya. Nah, kalau mungkin kita ini orang Jawa punya adat merasa kasihan jenduwe anak, ya anak kasihan, istri kasihan, capek, suami kasihan capek habis kerja sehari kok tidurnya pulas pada malam-malam terakhir bulan Ramadan ini kasihan kita ben kewe ben turu. Nah, biar tidur tidak apa-apa kok kemarin sehari dari bepergian pamannya. Bapak kemarin sehari bepergian dibiarkan tidur. Rasa kasihan kita itu mesti melas seperti itu. Akan tetapi beda dengan Rasul Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW dalam beribadah itu tidak hanya memikirkan diri beliau sendiri, tapi ya terus justru malah kasihan beliau itulah dibangunkan semuanya, diajak bareng-bareng biar bisa sama-sama menghidupkan malam-malam pada 10 terakhir bulan Ramadan tersebut untuk betul-betul dimanfaatkan seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti kembali meskipun ada yang niat tidur, ada yang bilang tidur kan juga ibadah, apalagi tidur diawali dengan doa, dengan niat dan sebagainya, itu ibadah. Ya betul. Nah, betul. Cuman nilai dan bobot ibadah itu juga berbeda-beda. Ini yang harus kita pahami. Dan berikutnya wajadda.
Dan beliau sangat bersungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh artinya apa? Ya tidak merasa malas-malas. Makanya kalau kemarin sampai ada sahabat yang berusaha dan ikut sholat di belakang Rasul Muhammad SAW itu merasa hampir tidak bersungguh-sungguh, putus asa. Hampir-hampir saya ini mau duduk sholat di belakang Rasul Muhammad SAW. Karena apa? Saking lamanya. Nah, itu. Ini adalah bentuk sunnah fi'liyah Rasul Muhammad SAW dalam beribadah selalu dikerjakan secara sungguh-sungguh, secara sempurna. Harapannya apa? Untuk mencari dan mendapatkan nilai maksimal. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimal. Padahal sudah ada jaminan dari Rasul sebagaimana yang diungkapkan pada hadis sebelumnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menegur beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan hal seperti ini sementara engkau sudah diampunkan dosa-dosa sebelum dan sesudahnya?" Tapi jawabnya, "Fala ahabbu an akuna abdan syakuron." Hanya itu saja. Ringkes. Apa jawab Rasul? Ya, apa aku ora iso ora oleh nek ameh dadi hamba yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nilai semua apa kesungguhan, kemudian seluruh apa yang dilakukan oleh Rasul, menghidupkan malam-malam terakhir pada bulan Ramadan tersebut, membangunkan ahli keluarganya, kesungguhannya ditambah dari malam-malam sebelumnya. Kalau malam sebelumnya hanya sepertiga, setengah malam. Nah, kalau malam Ramadan seluruhnya dihidupkan. Ya, hanya untuk menjadi hamba yang bersyukur. Artinya apa? Untuk mencari nilai maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada satu contoh lagi, wasadda mi'zaro. Dan kemudian pada 10 terakhir bulan Ramadan tersebut, Rasul Muhammad SAW lebih mengencangkan sarung-sarungnya. Lebih mengencangkan sarungnya. Ini adalah lafadz kias. Jadi ini hanya kiasan saja, kias bahasa ini untuk apa ya? Sopan. Ya, ini adalah menunjukkan kesopanan bangsa Arab pada masa itu. Nek ngomong iku ora angger. Ora angger maksudnya apa? Yang di sini juga disebutkan wasadda mi'zaro, maksudnya adalah al-izar wa huwa kinayah anil iktizalin nisa. Maksudnya apa? Nek 10 malam terakhir itu Rasul Muhammad SAW tidak mendatangi untuk menggauli dan mengumpuli istri-istri beliau. Nah, ini maksudnya. Jadi tidak hanya maknawi saja nek tanggal 10 terakhir bulan Ramadan itu nek sarungan kuwenceng jadi sabuki. Nah kan biasanya nek mbah-mbah riyen kan nek sarungan iku jadi sabuki, nganggo kopel sabuk sungombo ngoten ya, sabuk tentara. Kan seperti itu. Nek zaman saiki bocah ora kenal seperti itu. Nah, ini maksudnya apa? Wasadda mi'zara, ya secara maknawi memang betul lebih mengencangkan sarungnya biar ya ikatannya kuat, akan tetapi di sini disebutkan maksud dari itu adalah hanya kinayah saja, yaitu kiasan. Maksudnya pada 10 malam terakhir pun Rasul meninggalkan istri-istrinya. Maksudnya tidak digauli dan tidak dikumpuli. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, ayatnya seperti itu. Dan janganlah engkau gauli, engkau campuri istri-istrimu, sedangkan kalian adalah apa? Akifuna, sedang beriktikaf di dalam masjid. Artinya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ini Rasul Muhammad SAW itu total 10 hari tersebut adalah iktikaf di dalam masjid. Nah, ini sudah sering kita dapatkan pada bulan-bulan Ramadan, akan tetapi ya tidak ternyata juga baik kita selalu sampaikan hal seperti ini agar selalu menjadi motivasi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih dan selalu bersungguh-sungguh. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan betul apa yang telah dipraktekkan oleh Rasul Muhammad SAW ini menjadi motivasi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari Rasulnya untuk kita umatnya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.